Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Ushul Fikih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum. Latar belakang permasalahannya, seluruh tata kehidupan umat Islam dan segala aspek telah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Ketika suatu ajaran yang terdapat dalam Al-Quran itu bersifat global, maka Sunnah menjelaskan ajaran-ajaran tersebut secara spesifik dan terperinci. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti Rasul dan menaati selama hidupnya, maka wajib pula atas mereka dan orang-orang Muslim sesudah mereka itu untuk mengikuti sunnahnya setelah beliau wafat. Pembahasannya, pengertian sumber dan dalil. Sumber secara etimologi atau bahasa, sumber berarti asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Adapun secara terminologi istilah, dalam ilmu usul, sumber diartikan sebagai rujukan yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Ibarat Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pentingnya Al-Quran bagi setiap individu muslim tidak dapat dinafikan, karena Al-Quran merupakan sumber utama bagi setiap individu muslim untuk mendapatkan keberkatan dan penjelasan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Ayat-ayat Al-Quran dari segi kejelasan artinya ada dua macam, yaitu yang pertama ayat muhkam, ayat yang jelas maknanya, tersingkup secara terang sehingga menghindari keraguan dalam mengartikannya, menghilangkan adanya beberapa kemungkinan pemahaman. Yang kedua ayat mutasyabih, yaitu ayat yang tidak pasti arti dan maknanya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Pengertian sunnah, ibadah yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, perkataan, sikap maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Sunnah atau sunnah dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai ibadah yang tidak wajib dilakukan, berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika tidak dilakukan. Selanjutnya yaitu penjelasan sunnah terhadap hukum dalam Al-Quran. Sunnah menurut istilah syara adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah dalam ulama fikih adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntunan yang tidak pasti. Dengan pengertian lain, diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya. Selanjutnya yaitu sunnah berdaya hukum. Dari satu segi, sunnah adalah apa yang dikatakan Nabi, perbuatan Nabi, atau diakui oleh Nabi. Di sisi lain, sunnah dituntut untuk mengikuti semua sunnah Nabi. Namun, ada yang tidak mesti diikuti oleh umat. Bahkan ada larangan umat untuk melakukannya. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan terakhir tentang kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kedudukannya sebagai penjelas, sunnah kadang-kadang memperjelas dalam Al-Quran dan menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.